marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira, berjumpa lagi di podcast Ramadan. Kali ini aku gak sendirian loh, sama Ustazah Wiwin, kepala SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Kenalan dulu sama beliau. Halo Aira, apa kabarnya Aira? Terima kasih ya sudah mengundang Ustazah Wiwin di podcast Ramadan ini. Saya Ustazah Wiwin, Kepala SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Mana kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Semoga Kak Aira juga sehat selalu ya. Iya. Teman sudah ingin dengar cerita nih dari Ustazah Wiwin. Di Al-Quran surat apa saja sih Ustazah Wiwin yang bisa menjelaskan puasa Ramadan? Jadi di Al-Quran itu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan terkait dengan diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Bunyinya Kak Aira sudah bisa nih atau belum? Belum bisa? Ingin mendengarkan dari Ustazah Wiwin? Oke, baiklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ artinya Kak Aira bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikumusyamu untuk kita berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu nih Kak Aira. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hikmahnya orang puasa Ramadan? Oke Kak Aira, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi ada beberapa hikmah nih Kak Aira terkait kita berpuasa di bulan Ramadan. Hikmah yang pertama tentunya melatih diri kita untuk taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, kalau Ramadan ini kan kita harus berpuasa nih, menahan hawa nafsu. Jadi kita tidak boleh makan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu hikmah yang kedua. Jadi kita bisa menahan hawa nafsu kita dari lapar, dahaga, makan permen. Kak Ira suka makan permen enggak nih? Nah, kalau puasa enggak boleh makan permen ya. Jadi harus ditahan supaya tidak makan permen. Yang ketiga nih, hikmah berpuasanya adalah melatih kesabaran. Kalau kita berpuasa, otomatis kita harus sabar dalam menghadapi apapun. Misalkan ada temennya yang merebut mainan, Kak Aira harus sabar ketika berpuasa. Kemudian hikmah yang selanjutnya, kita harus peka dan memiliki rasa empati terhadap sesama. Karena di bulan Ramadan ini kita harus banyak bersedekah, kita harus banyak memberi makanan berbuka puasa. Kak Aira kalau buka puasa sama apa ini? Kemarin sama apa buka puasanya nih? Sama sayur bayam. Sayur bayam. Wah, enak sekali itu menunya.
Lah, kalau Kak Aira atau Mama masaknya banyak, sayur bayamnya itu bisa dibagikan nih ke tetangga-tetangga sekitar untuk hikmah puasa apakah terhadap sesama. Begitu Kak Aira ya untuk hikmah berpuasa. Lalu gimana tipsnya agar kita bisa semangat puasa? Untuk tips berpuasa tetap semangat ya Kak Ira. Satu, tentunya harus sahur dan buka puasa secukupnya. Jadi tidak boleh terlalu kenyang. Karena dalam hadis Nabi sudah pernah dijelaskan, berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi tidak boleh nih ketika kita buka puasa terus kita ada banyak menu makanan variasi, misalkan ada kolak, ada es campur, ada es boba dan lain sebagainya, kita tidak boleh makan semuanya. Jadi minum atau makan secukupnya. Berhentilah makan atau minum sebelum kenyang. Yang kedua nih Kak Aira, ketika kalau ingin tetap bersemangat ya, ketika berpuasa berbuka, maka disunahkan untuk berbuka dengan kurma. Tahu kurma enggak Kak Aira? Pernah makan kurma? Pernah ya? Bagaimana rasanya makan kurma? Manis? Manis ya? Pernah makan ya? Lah itu kita disunahkan supaya menjaga stamina kita. Kemudian untuk menu sahur dan buka puasanya harus gizinya seimbang. Jadi ada sayur, ada lauk pauk, ada nasi supaya gizinya seimbang Kak Aira ya. Begitu. Jadi tetap semangat. Terus kemudian harus tetap produktif ketika puasa itu. Jadi tidak diperbolehkan untuk berlama-lama misalkan tidur nih mulai pagi sampai sore tidak ada kegiatan tidur. Jadi tetap harus produktivitas. Misalkan Kak Ira sekolah, kemudian di rumah membantu mama, kemudian apalagi kira-kira di rumah kegiatannya Kak Ira? Selain membantu mama? Membereskan mainan. Wih, pintar sekali nih membereskan mainan Kak Aira. Lah ini ketika kita selesai bermain, kita membereskan mainan. Supaya kegiatan sehari-hari kita produktif. Jadi berpuasa tidak hanya tidur saja. Lalu apa amalan kita saat di bulan puasa? Oke Kak Aira, terima kasih pertanyaan selanjutnya ya. Untuk amalan yang harus kita kerjakan di bulan puasa ini yang pertama, karena Ramadan adalah Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran, maka kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua nih Kak Aira amalannya, memperbanyak sedekah atau infak. Lah, sedekah itu boleh senyum kepada orang lain, itu kita sudah termasuk sedekah nih Kak Aira. Atau Kak Aira punya jajan nih untuk berbuka puasa, dibagikan ke teman-teman, itu juga sudah bersedekah. Lah, kalau kita bersedekah di bulan Ramadan juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita. Kemudian yang selanjutnya, sholat sunnah yang ada di bulan Ramadan, sholat sunnah apa Kak Aida? Yang sehabis Isya? Pernah enggak? Sholat apa namanya? Tarawih. Iya, kita jangan sampai pernah bolong nih teman-teman untuk sholat tarawihnya. Kak Aira tadi malam sholat tarawih? Sholat tapi di rumah. Oh, sholat tarawihnya di rumah, hujan ya tadi malam ya? Oh boleh, boleh di rumah, boleh di masjid ya teman-teman ya. Untuk sholat tarawihnya, berbanyak sholat tarawih. Jadi jangan sampai bolong sholat tarawihnya. Atau kita juga bisa memperbanyak sholat sunnah yang lainnya. Contoh sholat sunnah yang lainnya, sholat duha. Kalau pagi dengan ustazah sholat duha kan ya? Atau sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat qobliyah dan ba'diyah sesudah dan sebelum sholat wajib nih teman-teman. Diperbanyak teman-teman ya. Jangan lupa amalan-amalan tersebut untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Terima kasih Kak Aira. Ya, cerita hari ini bersama Ustazah Wiwin sudah menemani aku bermain di sini bersama Ustazah Wiwin. Iya, sama-sama Kak Aira. Saya Aira, mohon undur diri di podcast Ramadan. Podcast Ramadan, tebar kebaikan di bulan Ramadan.